Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu, sehat semua? Alhamdulillah sehat. Nah, kali ini kita akan membahas modul 6 sesi 10. Materinya tentang pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi bagi anak dan ibu hamil. Kalau kemarin materinya kita tentang apa? Stimulasi. Ada yang sudah tahu, ada yang berumur 0 sampai 6 bulan. Kemudian ada yang usia 12 bulan sampai 2 tahun, 2 tahun sampai 6 tahun. Oke, silakan ibu-ibu, ibu bapak-bapak lihat tabel janji diri yang sudah dibuat kemarin ya. Nah, dari yang sudah dibuat itu sudah diterapkan semuanya? Ya, Nah, sudah. Apa ada kesusahan? tidak. Nah, jadi tabel janji yang dibuat itu, janji diri yang dibuat itu usahakan dilaksanakan ya. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita ini di modul 6 sesi 10. Jadi peserta diharapkan agar dapat memanfaatkan bantuan sosial bagi pemenuhan gizi anak dan ibu hamil. Jadi fokus sasaran kita di sini bagaimana pemenuhan gizi bagi si anak dan ibu hamil. Oke, saya ingin tanya, menurut bapak-bapak, ibu-ibu, apa sih yang kalian ketahui tentang bantuan sosial itu? Ada yang bisa jawab? Silakan. Mungkin Pak Yarun. Iya Pak, silakan. Bantuan sosial itu adalah suatu model bantuan pemerintah, dalam hal ini yang dikelola oleh Menteri Sosial, diperuntukkan pada masyarakat kecil yang memerlukan bantuan. Itu bantuan sosial. Ya. Pengenaannya harus tepat sasaran. Oke, ada yang lain lagi? Tidak ada. Oke, jadi saya ingin tanya, apakah semua di sini dapat bantuan sosial semua? Iya. Ya, Jadi bantuannya ada PKH, ada BPNT, ya? Iya. Dapat semua? Oke. Nah, saya ucapkan terima kasih ya atas jawaban yang diberikan oleh Pak Yarun. Jadi, bantuan sosial adalah berupa bantuan pemberian dari pemerintah, bisa berupa uang atau barang, yang mana tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari keluarga penerima manfaat. Nah, manfaat bansos juga itu untuk terpenuhinya kebutuhan dasar kita seperti apa? Makanan ya, Ya, telur. kemudian pakaian, Telur. bisa berupa kesehatan juga, seperti itu ya. Nah, sekarang sekarang makanan yang dimakan ibu hamil dan balita harus memiliki gizi yang baik. Tujuannya apa? Biar Anaknya sehat. Selain itu apa? Cerdas dan tidak stunting. Nah, ada pertanyaan? Apa itu stunting? Stunting adalah masalah kurang gizi. Nah, yang diberikan oleh ibu, asupan gizi yang diterima selama hamil seorang ibu itu sampai dia melahirkan. Nah, makanya pembahasan kita kali ini bagaimana pemenuhan asupan gizi si ibu hamil dan anak, yang tujuannya untuk mencegah stunting itu sendiri. Seperti itu ya. Kalau stunting pada umumnya kan kita lihat dia itu si anak itu yang seharusnya usianya 3 tahun, tingginya mungkin sekitar sudah tinggi ukuran gini, anak yang stunting itu tidak seperti usianya, dia pendek. Nah, jadi tinggi rata-ratanya tidak sesuai pada anak umumnya atau terlihat pendek. Nah, sekarang di sini saya akan perlihatkan dan bagikan kepada ibu-ibu semua ini ya. Nanti dibagi, saya akan bagi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini silakan lihat, bisa dilihat sama-sama. Bisa dilihat piring sehatnya di situ. Di situ sudah ada tulisannya lauk pauk, buah-buahan, sayuran, makanan pokok. Nah, di situ semua sudah termasuk gizi seimbang buat ibu hamil dan anaknya. Nah, kita sekarang sudah lihat semua ya piring sehatnya. Kalau dalam pemenuhan gizi seimbang itu kan ada 4 sehat 5 sempurna ya. Nah, kalau dalam tabel tersebut apa yang kita ketahui? Yang pertama ada makanan pokok itu termasuk
karbohidrat. Nah, karbohidrat itu apa saja? Nasi. Nasi. Selain nasi apa lagi? Termasuk enggak? Umbi-umbian ya, Umbi. jagung. Nah, itu pemenuhan karbohidrat. Kemudian ada lagi selain karbohidrat pemenuhan protein. Protein itu lauk seperti apa sih protein itu? Itu telur. Nah, ikan, ya. Daging. Ya. Nah, kemudian ada sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan itu apa saja kalau sayuran yang hijau-hijau ya? Nah, sekarang saya ingin tanya, bagaimana sih mengelola makanan agar nilai gizinya tetap baik? Ada yang bisa jawab? Nah, Iya, bagaimana? mengelola makanan supaya Gizinya tetap baik. tetap gizinya baik. Nah, pertama harus kita cuci, bersih. Nah, setelah itu baru kita masukkan di kulkas. Nah, selain Tempatnya, iya tempatnya. tempat masaknya harus bersih. Oke, sekarang nanti ini kita akan praktek memasak ya. Nah, praktek memasaknya di sini akan saya bagi dua kelompok. Kelompok pertama itu memasak untuk makanan MPASI anak. Kemudian makanan tambahan anak. Kemudian kelompok kedua makanan orang dewasa, maksudnya makanan untuk ibu hamil. Kalian siap semua ya? Siap. Nah, jadi memasak yang sederhana seperti dikukus, direbus, ditumis atau dipanggang. Jadi ketika memasak itu harus diperhatikan nilai gizinya agar tetap utuh. Nah, baik untuk perkembangan, baik untuk dikonsumsi. Kemudian yang kedua, ketika kita akan mencuci sayur, jadi harus diperhatikan ya. Entah itu sayurnya yang harus diperhatikan apa kebersihannya dan barang-barangnya. Kemudian khusus MPASI itu, makanan MPASI tidak boleh dicampurkan dengan minyak. Jadi harus dilihat ya makanan yang lembek untuk pencernaan si anak itu ya. Jadi harus diketahui kalau anak-anak kan mungkin mengkonsumsi makanan jangan yang keras seperti itu. Seperti bubur. Dan apalagi kira-kira yang terakhir, tidak boleh pemberian penyedap rasa, maksudnya yang itu seperti MSG. Seperti itu ya, paham semua? Paham. Nah, ada yang tahu MPASI itu diberikan usia 6 bulan. Nah, jadi ketika sudah usia 6 bulan sudah boleh diberikan makanan tambahan ASI ya. Nah, yang seperti yang dijelaskan tadi itu, makanan ASI yang diberikan itu harus diperhatikan, tidak boleh pakai minyak ya. Oke. Ya, Bu. Ibu hamil juga perlu mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang ya. Karena tujuannya apa? Agar perkembangan anak dapat cerdas, kemudian sehat dan tidak stunting. Jadi saya sampaikan kepada KPM, bantuan yang diberikan oleh masyarakat, oleh pemerintah itu harus dioptimalkan dengan sesuai itunya ya, sesuai kebutuhan pangan yang bergizi dan untuk ketika ada permasalahan di lapangan terkait stunting, ibu-ibu bisa menghubungi saya sebagai pendamping agar saya bisa menyampaikan fasilitas layanan seperti itu ya. Nah, oke, materi modul 6 sesi 10 ini sudah paham semuanya Bapak-bapak Ibu-ibu? Sudah ya? Sudah, Bu. Oke. Nah, semoga bermanfaat untuk hari ini. Saya tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Ibu-ibu, terima kasih.